wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar. Ya, saya sebut sahabat adalah pembelajar karena siapapun yang sengaja menonton video ini atau mencari video ini adalah seorang pembelajar karena ingin belajar menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Banyak ibu yang stres, kesal, bahkan marah-marah karena anaknya tidak menurut, susah dinasehati, bahkan membandel. Lalu, bagaimana kita mengantisipasi agar anak kita bisa lebih kondusif? Di sini kita memerlukan ilmu untuk menjadi orang tua. Dan video kali ini kita akan mempelajari pola menjadi orang tua pembelajar bersama saya, Siwi Maulina. Setiap profesi ada sekolahnya, tetapi tidak ada sekolah menjadi orang tua, sehingga banyak yang tidak siap menjadi orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah pembelajaran tanpa henti. Ya, tanpa henti. Belajar adalah keinginan memperbaiki diri terus-menerus. Belajar berarti mencari kesalahan diri dan terus diperbaiki. Kesalahan yang membuat kita berbeda. Apa yang membuat berbeda? Sikap. Pertama adalah sikap bukan pembelajar. Di setiap kegagalan kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan, kita mencari siapa yang salah. Sedangkan sikap yang kedua adalah pembelajar. Setiap kegagalan yang pertama kita lakukan adalah memeriksa diri kita. Lalu katakan, ini salah saya. Lalu kita ambil tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Selanjutnya, bagaimana keadaan ini akan lebih baik berikutnya. Sekarang kita bicara tentang data anak balita. Data anak balita ini berawal dari kesalahan saya sebagai orang tua. Saya mencari apa kesalahan saya, karena saya belum memiliki ilmunya. Kenapa anak menangis, berteriak, menendang, memukul? Maka saya kumpulkan 5 data anak balita. Yang pertama, anak bukanlah orang dewasa mini. Kenapa? 2. Karena mereka minim stimulus. Karena mereka bagaikan kertas kosong yang belum memiliki banyak pengetahuan. Dan yang ketiga, hukum kekekalan anak balita, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar, tapi terbatas dengan kosakata untuk mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan. Dilanjut dengan data keempat, mereka mudah bosan. Nah, terkumpul dari data 4 ini, ketemulah kenapa mereka melakukan itu, yaitu kelima, mereka bereaksi dengan otak reptil, memukul, menendang, menangis, berteriak. Kenapa? Karena rasa ingin tahu yang besar terbentur dengan komunikasi dalam menyampaikan keinginannya. Setelah saya mendapatkan 5 data anak balita, sebelum saya membagikan kepada teman-teman apa tindakan yang harus kita lakukan, selanjutnya saya akan menyampaikan penguatan terlebih dahulu bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi seorang pembelajar. Setelah mendapatkan poin-poin kesalahan saya sebagai orang tua,
saya pun melakukan penguatan sebelum saya melakukan tindakan. Yang pertama, generasi unggul tidak dapat dididik oleh orang tua yang stres. Kenapa stres? Karena belum memiliki ilmunya, karena belum memiliki data-data anak balita. Kedua, sahabat, ingat, usia 0 sampai dengan 12 tahun waktu yang sebentar. Dan di usia itulah anak mau dipeluk, mau digandeng, mau dicium, dan bahkan senang jika jalan bersama orang tuanya. Dan waktu itu sebentar. Setelah anak melewati usia 12 tahunnya, kebanyakan mereka sudah sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan segala hal, dan mereka sudah malu jika digandeng orang tuanya, jika dicium orang tuanya, jika dipeluk orang tuanya. Maka nikmatilah waktu yang sebentar ini. Ketiga, yakinkan di dalam diri kita bahwa mendidik dan merawat anak adalah ladang amal soleh yang panjang. Dan jangan pernah mengharapkan balasan dari anak, karena setiap amal soleh yang kita lakukan kepada anak sudah tercatat di sisi Allah jika kita ikhlas. Keempat, persiapkan anak laki-laki kita untuk menjadi seorang suami, karena mereka akan mendidik istri dan anaknya. Mereka akan mengayomi dan menafkahi istri dan anaknya. Kelima, didik anak perempuan kita untuk menjadi istri yang baik, di mana kasih sayangnya dapat menenteramkan isi rumah, di mana kasih sayangnya akan membuat rumah selalu menjadi tempat ingin mereka kembali. Setelah kita mengumpulkan data-data tentang anak balita dan melakukan penguatan, maka sekarang masuk ke tindakan. Pertama, stimulus anak kita bertahap demi bertahap. Dan bimbing anak kita untuk mengkomunikasikan segala yang ada di hatinya. Caranya bagaimana? Yang pertama, tidak terburu-buru. Terburu-buru seperti apa contohnya? Contoh, Dedek makannya yang cepat. Dedek mandi cepat. Dedek makannya jangan diemut. Dedek cepet. Dedek jalannya yang cepat. Nah, semuanya serba terburu-buru. Sebenarnya anak nggak paham apa yang kita katakan. Kenapa? Karena anak usia balita perlu perjuangan keras untuk memahami apa yang dikatakan orang tuanya. Begitupun mereka membutuhkan perjuangan keras dalam mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan. Di sini kita bisa perlahan-lahan. Jadi yang kita lakukan adalah perlahan-lahan dalam mengkomunikasikan, membimbing anak dalam berkomunikasi. Contoh, anak menangis karena bosan ingin main. Lalu kita bisa arahkan, Dedek bosan ya mau main. Kalau mau main, nggak nangis. Dedek bilang, mau main bunda. Kalau lapar, Dedek lapar ya. Dedek bisa bilang, lapar bunda. Dedek haus ya. Kalau haus nggak nangis. Dedek bilang, mau minum bunda. Apakah mereka langsung paham? Apakah mereka dapat langsung mengkomunikasikan seperti yang kita ajarkan? Enggak. Terus menerus, berulang kali kita sampaikan dengan perlahan. Karena stimulus itu diberikan terus-menerus, makin kuat, dan akhirnya dia tahu. Kalau bosan mau main, dia bisa ngomong, Mama mau main, Mama bosan, Mama mau minum, Mama mau makan, lapar. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Kita bisa membimbing bagaimana cara dia meminum sendiri, ambil gelas sendiri, ambil airnya sendiri, lalu selesai minum taruh di mana gelasnya sendiri. Wow, PR jadi orang tua masih banyak ya. Tapi penguatannya adalah semua yang kita lakukan akan menjadi ladang amal soleh kalau kita ikhlas.
Kedua, menjadi sahabat untuk anak. 2 prinsip persahabatan. Pertama, ngobrol, bukan ngomel. Ingat, seorang sahabat lebih menyediakan telinga dan hatinya untuk mendengar. Ngobrol berarti membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Ngobrol masalah sepele sebelum masalah serius. Ngobrol hal-hal ringan sebelum ngobrol hal-hal berat. Ngobrol lebih diterima oleh telinga dan hati. Sedangkan nasihat sulit diterima oleh telinga dan hati saat anak sedang menjadi tersangka, saat anak sedang terluka. Sahabat akan menasehati jika diminta. Jadi, kapan kita menasehati anak kita? Saat ia berbuat baik. Setiap kali kita memergoki anak berbuat baik, pujilah, nasihatilah. Karena telinga dan hatinya sedang terbuka lebar untuk menerima kata-kata baik. Saat kita memergoki anak sedang berbuat baik, nasihati, pujilah. Karena itu dapat memperluas perbuatan-perbuatan baiknya. Karena anak lebih senang keripik dibanding kritik. Kenapa? Kenapa kita menasehati anak saat ia berbuat baik? Karena saat kita menasehati anak saat ia sedang berbuat salah, yang akan terjadi adalah pertama, kita dalam keadaan emosi, anak dalam keadaan terluka. Maka yang keluar akan menjadi nomor 2. Apa? Kata-kata negatif, kalimat-kalimat negatif. Lalu ketiga, anak yang sedang terluka tidak dapat menerima kata-kata negatif. Mereka tidak dapat menerima nasihat. Yang mereka rasa hanya hati yang sakit. Dan keempat, orang tua dan anak akan sama-sama stres. Jadi, nasihatilah anak, pujilah anak saat ia sedang berbuat baik. Lalu, prinsip persahabatan yang kedua adalah waktu. Sahabat yang baik selalu menyediakan waktu untuk sahabatnya. Begitu juga kita sebagai orang tua, bersama anak, bukan di dekat anak. Di dekat anak maksudnya seperti apa? Kita sedang main gadget, anak di dekat kita. Kita sedang bekerja, anak di dekat kita. Kita sedang masak, anak di dekat kita. Itu di dekat anak. Bersama anak berarti kita selalu menyediakan waktu, quality time untuk anak. Tapi kan kita sibuk, oke. Tapi kita bisa menyediakan waktu sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua. Pagi hari sebelum berangkat bekerja, dan sore hari atau malam hari selesai bekerja. Kita bermain bersama anak, kita berdialog bersama anak, kita berbincang bersama anak, kita bercanda-canda bersama anak. Karena anak sebenarnya tidak membutuhkan mainan yang banyak. Sebenarnya anak tidak membutuhkan mainan yang mahal-mahal. Yang mereka butuhkan adalah kebersamaan dengan orang tuanya. Karena itu lebih mahal bagi mereka. Begitu juga mahal bagi kita. Saat kita salah dalam mendidik anak itu normal. Tapi saat kita berhasil dalam mendidik anak itu tidak normal. Karena nggak semua orang bisa. Kesalahan yang membuat kita berbeda setiap kali kita memperbaikinya. Saya Siwi Maulina, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya.